Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh melanjutkan pelajaran kami atas kitab Mika. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, kita hari ini melihat dari penghakiman menuju pengampunan ya, Mika 6 ayat 7. Jadi saudara, Mika itu semuanya dari penghakiman tetapi kemudian menuju sesuatu yang positif ya, dan ini adalah bagian terakhir. Pertama kita melihat presentasi kasus Tuhan, pasal 6 dari ayat 1. Dengarlah apa yang difirmankan Tuhan, bangkitlah, ajukanlah gugatanmu di hadapan gunung-gunung dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan menggugat umatnya di hadapan gunung-gunung, ya, jadi gunung-gunung bukit, dan juga di dasar bumi. Ayat 2, dengarlah hai gunung-gunung, gugatan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar bumi. Jadi kenapa perlu menyebutkan itu? Kelihatannya ini mau mengatakan bahwa ya Tuhan menghadirkan saksi. Ya, jadi gunung-gunung dan bukit-bukit mungkin jadi satu, dan yang satu adalah dasar bumi. Karena saudara, di dalam perjanjian lama, untuk sebuah perkara bisa diperkarakan harus setidak-tidaknya 2 atau 3 saksi. Ya, sehingga di sini kita melihat bahwa Tuhan menghadirkan para saksi. Ayat 3, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu, dengan apakah engkau telah kulelahkan, jawablah aku. Jadi ternyata entah kenapa umat berkata bahwa Tuhan melelahkan mereka. Jadi Tuhan menyanggah bahwa ia telah melelahkan umatnya. Ya, dan perhatikan betapa Tuhan itu mengatakan dengan lembut, umatku, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu. Ayat 5 lagi muncul, umatku, ingatlah apa yang dirancang oleh Balak Raja Moab. Ya, jadi kelihatannya bahwa Tuhan itu bersikap lembut, mungkin dia mengerti betapa kesulitan daripada umat Tuhan pada waktu itu ya. Jadi ini kan mereka berada pada zaman tahun ke-8 sebelum Masehi, berarti umat itu berada di bawah kekuasaan Asyur ya. Jadi kehidupan juga tentu saja bukan merupakan yang mudah, dan walaupun sebenarnya tentu saja Tuhan tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh umatnya, tetapi dia menunjukkan kelembutannya. Dan Tuhan kemudian menunjukkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan, karena itu saya bacakan ayat 4 dan 5. Sesungguhnya akulah yang menuntun kau keluar dari tanah Mesir, membebaskan kau dari tempat perbudakan, dan mengutus Musa memimpinmu beserta Harun dan Miriam. Umatku, ingatlah apa yang dirancang oleh Balak Raja Moab, apa jawaban Bileam bin Beor kepadanya. Dan perjalanan dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau menyadari perbuatan-perbuatan Tuhan yang adil. Saudara, di sini kita melihat keselamatan yang telah Tuhan berikan. Nanti kita akan melihat sedikit lebih rinci. Ini ringkasannya dulu, penebusannya dari Mesir, ya, perbudakan Mesir, kepemimpinannya yaitu Tuhan mengutus Musa, Harun dan Miriam, perlindungannya ketika si Balak Raja Moab mau mengutuk Israel, Tuhan tidak membiarkan Bileam melakukannya, dan kegembiraannya atau excitementnya yaitu dari Sitim sampai ke Gilgal itu adalah penyeberangan sungai Yordan. Dan tentu saja tujuannya supaya engkau menyadari perbuatan-perbuatan Tuhan yang adil. Tapi sebenarnya kata yang dipakai adalah mengetahui. Dan kata mengetahui dalam Alkitab itu sangat penting ya saudara. Menunjukkan benar-benar mengalami, mempunyai relasi. Ya, jadi kata mengetahui itu sangat penting. Tuhan Yesus berkata, aku mengetahui atau mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi mengetahui dari kata yada itu kalau di dalam PL biasanya menunjukkan suatu relasi yang sangat intim ya, sehingga umat ketika supaya mereka mengetahui perbuatan adil Tuhan benar-benar mengalami apa yang mereka lihat sebagai perbuatan adil Tuhan. Nah, kita akan melihat 4 hal ini. Next kita melihat penebusan Tuhan. Tentu saja itu berbicara tentang Tuhan menebus, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan. Kalau saudara ingat ya, apa yang Tuhan lakukan adalah Tuhan memberikan 10 tulah. Tapi saudara, kita harus mengerti di dalam dunia kuno ya, ketika dua kerajaan bertempur, terutama sebenarnya adalah Allah-Allahnya yang bertempur.
Jadi kita itu tidak boleh melihat 10 tulah itu hanya merupakan tulah-tulah yang diberikan kepada Firaun dan orang-orang Mesir. Tapi sesungguhnya tulah-tulah itu ditujukan kepada Allah Mesir. Ya, sehingga kalau saya bacakan Keluaran 12 ayat 12, walaupun memang itu khusus berbicara tentang tulah yang ke-10, tetapi kita bisa melihat konsepnya di sini. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir, semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan perhatikan, dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan itu menebus mereka dengan cara yang begitu luar biasa, memberi tulah-tulah kepada Allah-Allah Mesir. Kebanyakan kita mungkin tidak sadar ya, saudara-saudara, bahwa 10 tulah itu menggemparkan dunia internasional pada waktu itu. Kan itu kenapa 40 tahun kemudian Rahab masih begitu ingat dengan apa yang terjadi, dan bahkan ratusan tahun kemudian orang-orang Filistin pun masih mengingat apa yang terjadi. Saudara, sebuah peristiwa kalau bisa diingat oleh generasi-generasi sesudah itu menunjukkan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Dan di sini Allah yang tidak dikenal namanya, ya, bahkan umat Israel saja sudah tidak ingat nama Yahweh. Kan itu Musa harus bertanya siapa nama Allah. Tetapi sekarang Allah Yahweh yang tidak dikenal itu kemudian berhasil mengalahkan Allah-Allah Mesir, dan pada waktu itu Allah-Allah Mesir adalah adik kuasa. Dan Tuhan melakukannya dengan mengeraskan hati Firaun, sehingga kalau saya bacakan Keluaran 7 ayat 1 sampai 5, berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku menjadikan kau seperti Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu itu akan menjadi seperti nabimu. Engkau harus mengatakan semua yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya ia membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Tentu saja Tuhan tidak akan melemburkan hati Firaun. Walaupun Tuhan mengeraskan hati Firaun, hanya berarti Tuhan membiarkan Firaun mengeraskan hatinya. Kenapa? Karena kalau dikatakan, ayo lepaskan umatku, dan Firaun mengatakan oke, maka 10 tulah tidak mungkin diberikan, dan kalau 10 tulah tidak diberikan, Tuhan tidak bisa menyatakan siapa dirinya. Karena itu saya teruskan baca ayat 4 dan 5. Firaun tidak akan mendengarkan kamu, maka aku akan menimpakan tanganku atas Mesir dan mengeluarkan barisanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yaitu akulah Yahweh, ketika aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari antara mereka. Jadi penebusan yang dahsyat, saudara, ya, suatu perbuatan klasik yang harus diingat, ya, perbuatan kanonik yang harus diingat sampai selama-lamanya, ya, sehingga kita melihat. Next, kemudian kita melihat kepemimpinannya, ya, di mana sekali lagi dikatakan, dan mengutus Musa memimpinmu beserta Harun dan Miriam. Saudara, Musa adalah nabi yang paling spesial, ya. Jadi Musa itu adalah nabi yang paling spesial, dan untuk itu kita melihat Bilangan 12 ayat 6 sampai 8, ya. Jadi kita melihat Bilangan 16 Bilangan 16 ayat Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi adalah kelihatan Miriam yang menjadi biang kerok, ya, dan Miriam rupanya tidak senang bahwa Musa dipakai lebih dari dia, ya, bahwa Musa yang benar-benar dianggap spesial, sedangkan terutama dia itu tidak sespesial Musa, mungkin karena dulu kecil, ya, si Miriam ini kan yang menolong adiknya itu, sehingga dia mungkin menganggap bahwa aku tidak kalah dong dengan kamu. Nah, yang terjadi adalah Musa memang tidak berkata apa-apa, tetapi saudara, di sini kemudian Tuhan membela Musa dan menunjukkan kepada kita betapa istimewanya Musa. Tadi itu saya bacakan dari ayat 6. Ia berfirman, dengarlah firmanku ini.
jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi saudara, Tuhan itu biasanya berbicara kepada para nabi itu melalui penglihatan dan mimpi. Dan memang ya, kalau kita melihat Yesaya mendapatkan penglihatan, Yehezkiel juga mendapatkan penglihatan, Daniel juga mendapatkan penglihatan atau mendapatkan mimpi. Jadi Tuhan biasanya berbicara kepada para nabinya melalui penglihatan dan mimpi. Tapi saya teruskan membaca ayat 7. Tidak demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan muka aku berbicara dengan dia secara langsung, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Tapi saudara hati-hati ya, ia memandang rupa Tuhan bukan dalam arti Musa benar-benar melihat wajah Tuhan. Pertama, Tuhan adalah roh, sehingga tidak ada wajah seperti yang kita mengerti. Kedua, ingat gak ketika Musa meminta Tuhan menampakkan diri, Tuhan berkata Musa tidak mungkin tahan, karena itu Tuhan meletakkan dia di lekuk gunung, itu pun Tuhan tutupi dia, dan ketika Tuhan lewat, akhirnya Musa cuman melihat punggungnya. Jadi tidak mungkin dia melihat rupa Tuhan. Intinya adalah bahwa Tuhan berbicara secara langsung, bukan dengan teka-teki. Bukan melalui penglihatan, bukan melalui mimpi, tetapi benar-benar Tuhan langsung berbicara kepada Musa. Ya, dan ini menunjukkan betapa dia menyuruh Bileam mengutuki. Menarik bahwa padahal waktu itu Tuhan sedang murka dan menghukum. Di dalam Bilangan 13 dan 14 kita ingat gara-gara 10 pengintai memberikan ya laporan busuk bahwa orang Kanaan itu seperti adalah raksasa-raksasa, mereka seperti belalang, akhirnya seluruh tentara tidak mau bertempur. Dan Tuhan murka dan mengatakan bahwa mereka harus berkelana 40 tahun di padang gurun sampai generasi pertama, tentara generasi pertama mati. Tapi tetap Tuhan tidak memperbolehkan Bileam mengutuk Israel ya, dan ini adalah menunjukkan Tuhan itu begitu sayangnya. Sayangnya kalau kita melihat setelah Bilangan 22 sampai 24 adalah Bilangan 25, Saudara. Dan Bilangan 25 itu adalah peristiwa Baal Peor, itu adalah kisah mengenai generasi pertama yang terakhir. Tetapi sayangnya itu adalah kisah yang mengenaskan dan hanya memusnahkan, membunuh 24.000 orang Israel. Nah, kenapa pasal itu ya, kalau Bileam itu pasal 22 sampai 24 dan Baal Peor itu adalah pasal 25, kenapa pasal itu diletakkan persis sesudah Bileam? Nah, itu karena kalau saya bacakan misalnya Bilangan 25 ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Ingat ya, yang mau mengutuki Israel adalah Raja Moab Balak. Jadi kelihatannya Bileam kan sebenarnya mau mengutuki Israel tapi dia tidak bisa. Jadi dia yang mempunyai doktrin Allah yang sangat luar biasa mengetahui hal ini, yaitu bahwa Israel tidak mungkin dihancurkan kecuali Allahnya sendiri yang murka dan menghancurkan. Dan cara supaya Allah Israel menghancurkan umatnya adalah menghasut supaya Israel menyembah berhala. Karena itu kita rasa dia memberikan strategi itu kepada Moab, ya, dan Raja Moab memakai perempuan-perempuannya membawa Israel untuk menyembah Baal Peor, dan akhirnya betul ya, Tuhan murka dan 24.000 orang Israel Tuhan bunuh. Dan apa yang saya katakan mengenai siasat Bileam itu bukan cuma tafsiran, karena Bilangan 31 ayat 16 mengatakan seperti ini. Bilangan 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi penyebab orang Israel berlaku tidak setia terhadap Tuhan dalam peristiwa Peor, sehingga tulah menimpa umat Tuhan. Jadi saudara ya, jadi memang itu yang disayangkan. Kemudian terakhir adalah apa yang kita sebut excitement dari Tuhan. Saudara, dari Sitim ke Gilgal, next ya, itu adalah penyeberangan Sungai Yordan. Dan tentu saja kita tahu ya, penyeberangan Sungai Yordan dari Sitim ke Gilgal dilakukan dengan mukjizat. Boleh dikatakan ini adalah miniatur penyeberangan Laut Teberau ya, karena sama ya. Jadi air itu berdiri menjadi bendungan dan kemudian mereka bisa melewati.
Nah, ini sebenarnya membuktikan Tuhan menyertai Yosua seperti menyertai Musa, seperti yang Tuhan janjikan kepada Yosua ya. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Dan saudara, ini tentu saja kemudian sangat menarik adalah membuat orang Kanaan menjadi tawar hati. Jadi sesudah mereka menyeberang, saya bacakan misalnya Yosua 5 ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan di depan orang Israel, sehingga mereka dapat menyeberang, ciutlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Kenapa? Karena dengan bisa membawa Israel menyeberangi dan pada waktu itu sungai Yordan meluap, maka berarti Allah Israel sudah mengalahkan Allah sungai Yordan. Dan Allah Sungai Yordan kemungkinan adalah Baal, dan kalau begitu itu adalah Allah utama orang Kanaan ya, sehingga tentu saja orang Kanaan kemudian menjadi tawar hati. Jadi Tuhan menunjukkan ya 4 hal yang sudah Dia lakukan. Dan ingat tujuannya di ayat 6, supaya engkau menyadari perbuatan-perbuatan, mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan yang adil. Dan ini menunjukkan saudara ya betapa pentingnya kita itu mengerti, mengalami apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan hanya bersandarkan apa yang Alkitab katakan, tetapi kita perlu juga sebenarnya melihat ya betapa Tuhan itu berkarya secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Next. Nah, saudara, setelah Tuhan menunjukkan apa yang sudah Dia lakukan, maka sekarang kita melihat tuntutan yang Tuhan nyatakan, dan itu merupakan sesuatu yang biasa ya, saudara ya. Sebelum Tuhan menunjukkan tuntutannya, biasanya Tuhan menunjukkan apa yang sudah Dia kerjakan. Karena memang Tuhan tidak pernah menuntut kita sebelum beranugerah kepada kita. Karena memang Tuhan ya pasti kita tidak mau melakukan kalau Tuhan belum menunjukkan siapa Dia. Dan tuntutan yang Tuhan nyatakan, nah perhatikan bahwa di dalam pasal 6 itu ada ragam suara yang berbeda ya. Di ayat 1 sampai 5 adalah Tuhan yang berbicara. Nah, di ayat 7 ya akan menjadi pemikah, sehingga ya dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan, jadi seakan-akan penyembah yang berbicara dan sujud kepada Allah yang di tempat tinggi. Nanti di ayat 8 adalah Mika yang berbicara ya. 8, hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik, dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat ayat 6 dan 7 saya bacakan. Dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah di tempat tinggi. Jadi sekali lagi umat ya ceritanya mikir ya, dengan apa aku seharusnya pergi menghadap Tuhan, kan enggak mungkin dong pergi menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Haruskah aku pergi menghadap Dia dengan kurban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Kalau itu sih oke lah ya. Karena memang mereka seharusnya datang ke bait Allah harus mempersembahkan korban. Tapi coba lihat ayat 7, saudara. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Haruskah aku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan anak kandungku karena dosaku sendiri? Ingat ya, apa Allah-Allah lain sering sekali menuntut manusia mempersembahkan anak mereka ya. Karena itu si penyembah itu mikir ya, apakah seperti kepada Allah lain aku harus mempersembahkan anak sulung atau anak bungsuku. Tapi juga tadi ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Kelihatannya ayat 6 dan 7 saudara itu mengkritik teologi yang salah dari Yehuda. Ini digambarkan seperti umat bertanya ya, dan berarti itu adalah sesuatu yang secara umum dimengerti. Mereka mengasumsikan bahwa intensitas aktivitas keagamaan yang lebih banyak akan menyenangkan Tuhan. Perlu nggak ya aku bawa sampai 1.000 ekor domba? Coba bayangkan, tentu saja ini adalah hiperbol ya. Tapi saudara di sini menunjukkan teologi mereka. Tapi saudara, apakah itu tidak masuk gereja? Tidakkah gereja sekarang juga sering berpikir bahwa aktivitas keagamaan yang banyak itu yang akan menyenangkan hati Tuhan? Tentu saja aktivitas keagamaan tidak salah, saudara ya. Tetapi seharusnya kita itu tidak boleh mempunyai konsep semakin banyak aktivitas, semakin Tuhan akan
tidak ya. Setiap aktivitas harus kita pikirkan dengan benar-benar apakah ini sebenarnya memang berguna bagi jemaat, memuliakan Tuhan dan sebagainya. Ya. Jadi di sini kita melihat teologi yang salah, dan karena itu kemudian Mika memberitahu apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Next ya. Ayat 8, jadi ini adalah perkataan Mika. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Nah, Allah ingin umat berlaku adil, mencintai kesetiaan. Kata yang dipakai adalah hesed. Itu adalah kata yang biasanya diterjemahkan kasih setia, dan itu terutama dipakai untuk menunjukkan kasih setia Tuhan kepada umat. Ya, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, ada elemen sosial, berlaku adil dan mencintai kesetiaan. Nah, saudara, ya, coba perhatikan ya, termasuk juga Mika mengatakan di sini, nabi-nabi biasanya bukannya mengecam umat kurang berdoa atau kurang mempersembahkan korban ya, atau kurang sering datang ke bait Allah, tapi mereka terutama mengecam keadilan sosial. Dan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan tentu saja itu mengingatkan kita apa yang dikatakan Rasul Yohanes ya, bahwa bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu mengasihi Allah ketika kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, ketika kamu tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan. Elemen sosial itu sebenarnya menunjukkan apakah kita mengasihi Allah atau tidak. Jadi saudara, Alkitab mau mengatakan, apakah kita mengasihi Allah atau tidak harus dilihat dari dua hal. Pertama, memang itu seperti dua sisi dari satu poin. Yang satu adalah aktivitas agama, tetapi yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Terutama tentu saja memperlakukan mereka yang tingkatannya lebih rendah dari kita ya. Karena itu berlaku adil dan mencintai kesetiaan ya, terutama berlaku adil adalah kepada mereka yang ada di bawah kita. Nah, Saudara, Matius 23 ayat 23 menunjukkan bahwa tidak semua hukum Tuhan sama tinggi. Tentu saja kita tahu bahwa hukum Tuhan yang utama adalah hukum kasih. Tetapi selain itu, kesetiaan dan belas kasihan, Saudara, adalah hukum yang sangat penting. Nah, itu saya bacakan Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adanis, dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Saudara, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya, hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lain. Jadi berlaku adil itu sebenarnya berkaitan dengan belas kasihan, dan mencintai kesetiaan adalah hal yang sangat penting, dan itu adalah elemen sosialnya. Tentu saja kesetiaan itu juga bisa menunjuk kepada kesetiaan kepada Allah ya. Jadi mereka harus melakukan elemen sosial mereka dengan baik ya, mengasihi sesama, tetapi juga tentu saja elemen personal berjalan bersama Tuhan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dan saudara, tentu saja berarti kita pun perlu melakukan kedua-duanya ya. Kita perlu berlaku adil, mencintai kesetiaan, tetapi juga berjalan bersama Allah. Ini adalah sesuatu yang perlu kita praktekkan saudara ya. Bagaimana berjalan dengan Allah? Itu dengan sebenarnya mengerti bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah adalah first cause-nya. Ingat ya, saya selalu menekankan, sehingga apapun yang terjadi, kreditkan itu kepada Allah. Ya, yang baik maupun yang buruk pun juga Allah pakai untuk membentuk iman kita, untuk mempertobatkan kita. Dan kalau kita bisa melihat semua hal itu adalah Allah yang melakukan, maka kehidupan kita akan jauh lebih dipenuhi dengan rasa bersyukur. Karena kenyataannya, saudara ya, setiap hari itu selalu ada pertolongan-pertolongan, walaupun kadang-kadang itu adalah pertolongan-pertolongan yang kecil, yang sebenarnya kita lihat di dalam kehidupan kita. Ya, kita butuh sesuatu, tahu-tahu ada teman yang kemudian menginformasikan bagaimana mendapatkannya, misalnya. Ya, itu adalah pertolongan Tuhan, karena tidak ada yang namanya kebetulan.
Dan kalau kita bisa melihat itu adalah karya Tuhan di dalam hidup kita, bukankah kita kemudian bisa selalu bersyukur ya? Karena setiap hari selalu ada hal-hal yang sebenarnya menunjukkan bagaimana Tuhan menolong dan menyertai kita. Nah, kemudian next kita melihat pengadilan Tuhan yang kudus. 9, dengarlah Tuhan berseru kepada kota, dengarlah Tuhan berseru kepada kota, sungguh bijaksana untuk takut kepada namanya, dengarlah hai suku bangsa dan orang kota. Ya, jadi Tuhan berseru kepada kota, kelihatannya yang dimaksudkan adalah Yerusalem. Ayat 10, bukankah di rumah orang fasik masih ada harta benda kefasikan dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu. Ternyata saudara, di kota yang menyandang nama Allah, ya, Yerusalem digambarkan sebagai kota yang menyandang nama Allah, karena itu adalah kota di mana Allah menempatkan namanya. Kan di Yerusalem, di Bukit Sionnya ada bait Allah, tetapi ternyata di dalam kota yang menyandang nama Allah tersebut ada harta benda kefasikan, dan yang dimaksudkan dengan harta benda kefasikan adalah apa? Takaran eva yang kurang dan terkutuk. Jadi saudara, ya, kalau kita melihat next ya, apa yang ini sudah biasa ya, maksudnya di zaman kita juga ya, orang penjual terutama menjual dengan timbangan yang kurang dan sebagainya, dan mungkin kita berpikir itu cuma masalah bisnis ya, tetapi Alkitab tidak melihat itu hanyalah masalah bisnis. Itu digambarkan sebagai apa? Harta benda kefasikan. Ya, dan kalau kita melihat ayat, saya bacakan ayat 10 sampai 12. Bukankah di rumah orang fasik masih ada harta benda kefasikan dan takaran eva yang kurang dan tertutup itu? Akankah aku membenarkan neraca palsu dan pundi-pundi berisi batu timbangan yang curang? Orang-orang kaya itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka penuh tipu daya. Saudara, kelihatannya ayat 10 sampai 12 ini menafsirkan tuntutan Tuhan terhadap keadilan dan hesed, kesetiaan yang dimaksudkan di dalam ayat 8. Jadi Tuhan mau supaya kalau mereka berbisnis, ya berbisnis dengan jujur, timbangannya adalah timbangan yang benar. Dan bahkan ya sudah takaran eva yang kurang, neraca palsu, dan pundi-pundi berisi batu timbangan yang curang, berarti 3 kali menekankan hal yang sama, ya, kejujuran di dalam berbisnis. Sehingga kita bisa melihat ternyata timbangan yang kurang bukan hanya masalah bisnis, tapi masalah keadilan dan hesed. Termasuk tentu saja orang-orang kemudian melakukan banyak kekerasan, mereka penuh dengan tipu daya. Tapi saudara, ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan, itu bukan hanya soal bisnis. Itu bukan cuma hanya soal pribadi, tetapi itu adalah soal keadilan Tuhan. Karena itu kita harus hati-hati ya. Kadang-kadang kita orang Kristen pun cuma berpikir, wah, it's just business. Bisnis ya harus begitu dong. Kalau enggak gimana kita bisa untung. Tetapi Tuhan tidak ada yang namanya hanya bisnis. Ingat ya, segala sesuatu harus dilakukan dengan iman, karena segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Ya, karena itu kita melihat bahwa apa yang kita lakukan di dalam bisnis, ya, apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita, saudara, itu tidak pernah hanya soal pribadi, tetapi selalu sebenarnya berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan kasih setia yang Tuhan tuntut dari umat-Nya. Nah, setelah menunjukkan kesalahan mereka, next, tidak mengherankan, Tuhan kemudian menunjukkan hukuman yang diberikannya. 13, aku pun memukul engkau hingga sakit, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Ya, jadi hajaran terhadap Yerusalem. Jadi kalau mereka mempercaya diri dengan curang, Tuhan sekarang akan memukul mereka, tetapi juga menanduskan mereka. Dan kemudian kita melihat ayat 14 dan 15. Engkau akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan kelaparan tetap ada padamu. Engkau akan mengamankan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang.
Engkau akan menabur tetapi tidak akan menuai, engkau akan mengirik buah zaitun tetapi tidak akan mengurapi dirimu dengan minyaknya, engkau akan mengirik buah anggur tetapi tidak akan minum anggurnya. Saudara perhatikan ada 5 kali engkau akan tetapi tidak. Kau akan makan, tapi tidak kenyang. Engkau akan mengamankan sesuatu, tapi tidak dapat menyelamatkan. Engkau akan menabur, tetapi tidak akan menuai. Engkau akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak akan mengurapi dirimu dengan minyaknya. Engkau akan mengirik buah anggur, tetapi tidak akan minum anggurnya. Artinya mereka tidak akan menikmati hasil yang seharusnya mereka nikmati. Ya, dan biasanya ini jelas sekali menunjukkan itu adalah hukuman Tuhan kepada umatnya. Ya, jadi bayangkan ya, mereka berusaha sudah makan tapi tidak kenyang, menabur tapi tidak bisa menuai, mengirik tapi tidak bisa memakai hasilnya dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah hukuman yang Tuhan berikan. Kemudian ayat 16, engkau telah berpaut pada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Omri itu adalah yang mendirikan dinasti dan Omri adalah ayahnya Ahab. Ahab tentu saja tahu ya, raja yang terkenal dengan kejahatannya dengan istrinya Isabel yang sangat mengerikan itu. Engkau telah bertindak menurut rancangan mereka sehingga aku membuat engkau menjadi tandus dan pendudukmu menjadi sasaran ejekan, demikianlah kamu akan menanggung celah umatku. Saudara, pengaruh Ahab yang mengakibatkan kehancuran. Kenapa? Nah, Yosafat Raja Yehuda sebenarnya adalah raja yang baik, ya, tapi dia melakukan kesalahan fatal, menikahkan anaknya dengan putri Ahab. Aduh, saudara ya, pengaruh putri Ahab itu terhadap suaminya itu mengerikan sekali. Suaminya digambarkan sebagai orang yang kejam, membunuh saudara-saudaranya setelah dia kokoh kerajaannya, dan itu tidak pernah ada di dalam sejarah Yehuda, ya. Dan Tuhan memang kemudian murka, ya, membiarkan semua anak istrinya itu diambil kecuali satu, tinggal yang bungsu, dan dia dikatakan juga diberikan penyakit yang mengerikan sampai nanti ususnya keluar, ya. Jadi dia menderita sekali dalam kematiannya. Tapi apa yang terjadi juga, anak daripada Atalia tersebut, ya, jadi putri Ahab itu disebut Atalia, itu kan kemudian juga dibunuh Yehu. Ketika Yehu, ya, jadi setelah suami Atalia meninggal, anaknya menjadi raja, tapi ketika dia berkunjung kepada pamannya, karena ingat berbesanan dengan Ahab, ya, dia berkunjung kepada anak Ahab yang luka ketika perang. Pada waktu itu Yehu sedang membantai keluarga Ahab. Sekalian si raja ini Ahasia yang sedang mengunjungi pamannya itu sekalian dibunuh oleh Yehu. Tapi saudara, yang mengerikan sekali adalah apa yang dilakukan Atalia setelah dia tahu bahwa anaknya meninggal, ya, maka dia membunuh semua keturunan raja. Padahal keturunan raja berarti cucunya sendiri, ya, cucu-cucunya sendiri, dia membunuh semua keturunan raja. Untung waktu itu imam kemudian menyembunyikan, ya, salah satu anak raja, dan kita tahu Atalia kemudian menjadi ratu 6-7 tahun sampai akhirnya kemudian, ya, raja yang anak raja yang disembunyikan itu dijadikan raja, ya. Tapi saudara, apa yang terjadi adalah kalau kita lihat, ternyata kan berarti keturunan Daud itu ada darah Ahabnya. Dan ternyata ini berpengaruh pada beberapa generasi. Jadi pengaruh Ahab yang mengakibatkan kehancuran raja-raja Yehuda yang sekarang ada darah Ahabnya. Saya tunjukkan misalnya 2 Raja-Raja 11, ya, 2 Raja-Raja 11 ayat 1. Ketika Atalia ibu Ahasia melihat bahwa anaknya sudah mati, ia segera membinasakan semua keturunan raja. Padahal keturunan raja kan berarti keturunan anaknya, dan dia membunuh cucu-cucunya demi supaya dia dapat menjadi ratu. Aduh, ya, itu tidak kalah jahatnya dengan Isabel, walaupun kita tidak diberitahu apakah Atalia putri Isabel, tapi kelihatan kemungkinan dia adalah putri Isabel, ya, walaupun cuma dikatakan kalau dia adalah putri Ahab. Tapi seperti saya katakan, daripada kerajaan utara, kerajaan Israel, pengaruh Ahab
itu mengakibatkan kehancuran. Dan itu menunjukkan saudara ya, hati-hati dengan siapa kita menikah. Saudara-saudara nanti kalau mau punya menantu ya, hati-hati dengan siapa anak-anak kita menikah saudara ya. Jadi memang perempuan itu adalah penolong, dan perempuan itu bisa menolong suami jadi baik, jadi tetapi bisa menolong suami menjadi jahat, dan itu yang dilakukan Isabel, dan itu yang dilakukan oleh Atalia. Seperti saya katakan, suami Atalia, putra anak dari Yosafat, itu membunuh saudara-saudaranya. Saya yakin itu adalah pengaruh dari Atalia. Sehingga di sini dikatakan ya, engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku akan membuat engkau menjadi tandus dan pendudukmu menjadi sasaran ejekan. Jadi ini yang terjadi. Next. Kemudian kita masuk kepada pasal 7, kita melihat ratapan Nabi Allah. Sekarang kembali Nabi Mika yang berbicara sepertinya mewakili umat yang sisa. Saudara, umat yang sisa berarti segelintir umat yang setia ya, bukan keseluruhan Israel. Betapa celakanya aku, sebab keadaanku seperti pemungut sesudah pengumpulan musim buah panen, sesudah pemetikan susulan buah anggur. Berarti sudah tidak ada ya, tuaian sudah selesai, tidak ada lagi buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Ya, jadi mau mengatakan benar-benar kayaknya sudah tidak ada apa-apa. Dia rupanya sedang mengeluh tentang kesepiannya. Ayat 2, orang saleh lenyap dari negeri, dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Jadi rupanya yang dia keluhkan adalah tidak ada lagi orang benar di negeri. Karena memang yang sisa itu digambarkan sedikit sekali, saudara. Mereka semuanya mengincar darah, masing-masing menjerat sesamanya dengan jaring. Ya, dan memang itu yang selalu dikeluhkan para nabi, bahwa umat Tuhan, terutama mereka yang berkuasa, menindas mereka yang tidak berdaya. Ayat 3, tangan mereka lihai berbuat jahat, pemimpin menuntut imbalan, hakim menerima suap, pembesar memberi putusan sesuka hatinya, dan semuanya mereka putar balikan. Saudara, kok kayaknya ayat yang kita familiar dengan bangsa kita ya, di mana sampai sekarang pun juga ya, lihai berbuat jahat, pemimpin menuntut imbalan ya. Coba kalau kita lihat sekarang ya, pilkada tidak membuat sesuatu segala-galanya menjadi lebih baik, karena mereka untuk menang mengeluarkan banyak uang, dan sesudah menjadi bupati, gubernur dan sebagainya mereka menuntut imbalan. Hakim menerima suap ya, itu adalah hal yang sudah biasa. Pembesar memberi putusan sesuka hati, tentu saja ya, berdasarkan siapa yang mungkin dia mau cari muka, atau supaya dia bisa mendapatkan imbalan, dan semuanya mereka putar balikan. Tidak ada orang benar. Bahkan ayat 4, orang yang terbaik di antara mereka bagaikan onak duri, dan yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri, saudara. Ya, jadi bahkan yang terbaik itu seperti onak duri atau seperti pagar duri. Telah tiba harinya bagi pengintaimu, hari penghukumanmu, sekarang akan terjadi kegemparan di antara mereka. Jadi saudara, apa yang terjadi adalah tidak ada orang saleh dan jujur, yang adalah orang jahat. Yang ayat 3 dan 4 tadi baru kita baca itu adalah di arena sosial dan politik ya. Dan di situ dikatakan para kayak pemimpin dan sebagainya, tetapi ternyata bukan itu saja. Saya bacakan ayat 5 dan 6. Janganlah mempercayai teman, janganlah mengandalkan kawan. Coba bayangkan ya, ini tentu saja adalah paralel. Jangan mempercayai teman, jangan mengandalkan kawan. Jagalah pintu mulutmu bahkan terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Saudara, perempuan yang dibaring di pangkuanmu siapa? Istrimu. Jadi sampai istrimu sendiri pun kamu tidak bisa percaya. Jangan kasih tahu dia rahasia, karena dia kemudian akan membocorkannya dan mengkhianati kamu. Ayat 6, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh seseorang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, mengerikan nggak sih ketika itu terjadi?
ya. Kalau kita itu dimusuhi semua orang tetapi masih didukung oleh keluarga yang mengasihi, itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa ya. Tetapi ketika anggota keluarga kita sendiri adalah musuh kita, itu benar-benar kesepian yang mengerikan ya, dan itu yang kemudian diratapi oleh sang nabi tersebut ya. Next, kita kemudian lihat, tapi si Nabi kemudian berkata di ayat 7, tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku, Allahku akan mendengarkan aku. Jadi sang Nabi akan bertahan walau orang benar telah hilang dari negeri. Jadi di sini kita melihat ada kesepian tetapi juga ada ketekunan ya. Dan satu-satu pengharapan tentu saja hanyalah kepada Allah saja. Saudara, dan ini bisa menunjukkan ya, kadang-kadang kita orang percaya itu bisa mengalami kesepian yang sangat luar biasa ya. Kalau saudara bekerja di kantor, apalagi kantor pemerintah, bisa merasakan sekali kali ya apa yang dikatakan oleh Mika. Bahkan di dalam perusahaan-perusahaan swasta, saudara, ketika kita mau melakukan hal yang benar, ketika bukan sistem yang baik, kita juga sangat mungkin sekali dimusuhi ya, sehingga kita juga mungkin bisa mengerti apa yang dirasakan Mika. Kemudian next kita melihat keyakinan umat Allah ya. Pasal 7 kita melihat ayat 8 sampai 10 dulu, dan di sini Mika berbicara untuk umat yang setia, yaitu umat yang yang tetap beriman. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun kembali. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Jadi menyuruh, tidak usah bersukacita walaupun aku di dalam keterpurukan. Karena kalaupun aku jatuh, aku akan bangun lagi dan Tuhan menjadi terangku. Ayat 9, aku akan menanggung kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang sehingga aku melihat keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan rasa malu akan meliputi dia. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu, mataku akan memandang dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Jadi menunggu terang dari Tuhan. Dan di sini dikatakan menanggung kemarahan Tuhan sampai murka Tuhan reda. Sampai Tuhan sudah menghukum dan akhirnya murka Tuhan reda. Tuhan itu kalau menghukum umatnya itu memang bisa ya, sangat berat saudara. Kita lihat misalnya apa yang terjadi pada Daud ya, 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 12 saya bacakan. Ini adalah gara-gara persoalan dia membunuh Uria suami Batsheba ya. Saya bacakan 2 Samuel 12 dari ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Dan ingat ya, prinsip keadilan Allah adalah mata ganti gigi. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Saudara, Daud membunuh ya Uria dan Tuhan berkata pedang tidak akan dari keturunanmu. Daud mengambil Batsheba istri Uria, istri-istrinya akan diambil orang ya. Jadi murka Tuhan itu mengerikan. Dan di sini ingat ya, mungkin Mika tidak berbicara secara spesifik dosanya, tetapi menganggap kalau satu orang anggota masyarakat, apalagi sekarang mayoritas anggota masyarakat berdosa, maka seluruh umat itu berdosa. Dan Nabi sering sekali mengidentifikasikan dosa umatnya dengan dosanya. Tadi itu Nabi mengatakan, aku akan menanggung kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan padaku. Murka Tuhan itu ada batasnya, saudara-saudara. Murka Tuhan itu akan selesai kalau kita bertobat dan Tuhan sudah memberikan hukuman. Ya, seperti Tuhan kembali beranugerah kepada Daud sesudah Tuhan menghukum Daud.
Dan di sini kita melihat mengharapkan pembenaran Tuhan dan musuh dipermalukan. Akhirnya mereka yang bertanya di mana Tuhan Allahmu? Itu adalah ungkapan yang sering terjadi rupanya ya. Kalau umat itu berada di dalam kesulitan, musuh suka berkata, mana Tuhan Allahmu? Ya, katanya Allahmu hebat, kemana tuh dia sekarang? Tetapi sekarang musuh yang kemudian mengatakan seperti itu akan dipermalukan. Next. Dan menarik di sini ya, Nabi itu juga mengatakan bahwa dia memiliki penghiburan Tuhan. Jadi 8b, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Tidak kehilangan terang Tuhan bahkan ketika memikul kemarahannya. Dan ini sangat luar biasa ya, berarti di dalam Tuhan menghukum pun Tuhan masih menyertai. Dan itu mengingatkan kita permintaan Nabi Habakuk bahwa ketika Tuhan menghancurkan Yehuda dalam murka, ingatlah kasih sayang. Ya, dan kelihatannya itu yang selalu Tuhan lakukan ketika dia menghukum umatnya. Dan berarti ini adalah menunggu anugerah Allah setelah penghakiman. Dan saudara, ini adalah sesuatu yang harus kita mengerti, itu adalah apa yang biasa dilakukan Tuhan. Nah, Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Ayat 11 adalah ayat yang sangat terkenal. Saudara, saya bacakan dulu ayat 11 ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ya, saya rasa kebanyakan orang Kristen tahu ayat ini, dan sering sekali ini dipakai untuk mengatakan, tuh kan, Tuhan itu tidak mungkin memberikan yang buruk. Tapi saudara coba lihat konteksnya. Kan itu saya baca ayat 10. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, yaitu bahwa mereka dibuang 70 tahun, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, sebab aku mengetahui rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera setelah membuang umatnya selama 70 tahun. Artinya, rancangan damai sejahtera akan Tuhan berikan setelah Tuhan menghukum umatnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, saudara, setelah Tuhan menghukum, ya, ingatlah hukuman itu tidak untuk selamanya, tapi tentu saja kita harus bertobat. Dan setelah itu Tuhan kembali akan memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Kan itu kalau kita melihat dari kehidupan Daud ya, betul anak hasil perzinahan itu Tuhan matikan, tapi nanti anak Batsheba, Salomo lah yang Tuhan pakai untuk menggantikan Daud dan untuk mendirikan bait Allah. Jadi saudara, setelah Tuhan menghukum, Tuhan bisa memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Next, kita kemudian melihat ayat 11 sampai 13 ya, memperluas, membangun pagar tembok dan perluasan wilayah. Akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu, pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas ya. Jadi kota digambarkan kota-kota mereka yang diruntuhkan, sekarang dibangun kembali pagar temboknya dan perbatasan mereka akan diperluas. Pada hari itu orang akan datang kepadamu dari Asyur dan kota-kota Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung, tetapi negeri mereka akan menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya sebagai buah perbuatan mereka. Nah, saudara, dikatakan akan tiba hari, akan datang harinya, hari untuk berjaya kembali. Tuhan akan menghukum umatnya, tetapi akan ada hari di mana mereka berjaya kembali. Dan pada hari itu, pada waktu mereka berjaya, banyak bangsa yang akan datang. Ya, jadi digambarkan Asyur dan kota-kota Mesir sampai sungai Efrat. Mesir sampai Efrat itulah daerah dunia purba, saudara. Ya, dan semua bangsa-bangsa akan datang. Tetapi seperti biasanya Alkitab selalu menggambarkan ada bangsa-bangsa yang akan tunduk kepada umat Tuhan, kepada Tuhan, ada bangsa-bangsa yang akan melawan. Nah, ayat 13 kelihatannya menggambarkan bangsa-bangsa yang melawan, ya. Tetapi negeri mereka akan menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya sebagai buah perbuatan mereka.
ya. Jadi bangsa yang datang namun yang tidak bertobat akan dihakimi. Next, kemudian kita melihat mengembalakan domba ayat 14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kawanan domba milikmu sendiri yang tinggal sendirian dalam hutan, di tengah-tengah kebun buah-buahan, biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Ya, jadi si nabi berdoa supaya Tuhan kembali menyertai dan memelihara umat, ya, sehingga mereka bisa makan rumput di Basan, di Gilead, ya, seperti dulu. Jadi tadinya yang tinggal di hutan sendirian kemudian bisa digembalakan dan kemudian bisa kemudian makan dengan baik, ya. Nah, kemudian ayat 15 sepertinya itu adalah jawaban Tuhan, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, aku akan memperlihatkan kepada umatku keajaiban-keajaiban. Jadi Tuhan menjawab doa itu dan mengatakan bahwa Tuhan akan kembali memperlihatkan keajaiban-keajaiban seperti keluar dari Mesir. Saudara, kita tahu ya, keluar dari Mesir adalah waktu di mana Tuhan banyak sekali memberikan keajaiban kepada umatnya. Dan kemudian kita melihat ayat 16, biarlah bangsa-bangsa melihat hal itu dan menjadi malu. Dengan segala keperkasaan mereka, biarlah mereka menekap mulut dengan tangan dan telinga mereka menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang melata di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar. Biarlah mereka takut kepadamu. Ya, jadi apa yang terjadi adalah orang-orang bangsa-bangsa lain kemudian akan takut kepada umat Tuhan. Nah, next, dan kemudian kita melihat bagian yang terakhir, ya, pengampunan terhadap yang sisa. Ayat 18, siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa? Dan ini terjadi karena karakter Allah yang ajaib, saudara. Siapakah seperti engkau? Arti nama Mika. Ingat, Mika itu siapa? Seperti Yahweh. Jadi siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa? Jadi pengampunan, tetapi ini hanya terhadap yang sisa, saudara, ya. Dan terjadi karena karakter Allah yang ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Yahweh, yang kemudian setelah dia murka kembali akan mengampuni umatnya. Siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri. Saudara, sekali lagi ya, hanya terhadap yang sisa. Karena yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak mempunyai iman yang sungguh-sungguh tertentu saja tidak akan Tuhan ampuni. Ya. Dan yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Saudara, Allah kita adalah Allah yang tidak bertahan dalam murkanya. Dan itu kenapa Mazmur bisa berkata murka Allah hanya sebentar saja, ya, tetapi kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi di sini, ya, walaupun memang tentu saja murka Tuhan bisa terasa begitu mengerikan, saudara, tetapi kita seharusnya sadar murka Tuhan itu tidak untuk selama-lamanya. Terutama kalau kita bertobat, karena itu memang kalau Tuhan murka, kita harus cepat-cepat bertobat, ya, dan dia berkenan menunjukkan kasih setianya. Next. Dan kemudian bagian terakhir di sini ayat 19, kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Jadi yang kembali menyayangi kita dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut, ya, berarti Tuhan tidak akan melihat lagi, Tuhan akan melupakan, ya, dosa kita. Pokoknya dosa kita sudah selesai. Jadi dia kembali akan menyayangi kita, ya, dan tidak lagi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, tidak lagi akan mengungkit dosa kita yang lama. Walaupun memang, saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan itu suka mengungkit kesalahan yang lama, tapi itu karena umat terus-menerus berdosa, ya. Jadi kelihatannya ini mau menunjukkan kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan itu tidak akan mengungkit-ungkit lagi. Tapi tentu saja kalau kita masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, ya Tuhan kemudian akan menunjukkan lagi, ya, dosa-dosa kita yang sebelumnya, ya. Jadi di sini kita melihat dia kembali menyayangi kita dan melemparkan segala dosa kita ke dasar
laut. Ayat 20, kiranya engkau menunjukkan kesetiaanmu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak dahulu kala, ya, dan yang selalu setia pada perjanjiannya. Oke, kita selesai kitab Mika, ya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Bu Ina untuk penjelasannya. Ya, teman-teman, kita sudah banyak sekali dipaparkan mengenai Mika, termasuk tadi waktu sepanjang dengerin ada ternyata berkait dengan banyak sekali cerita sejarah di Perjanjian Lama. Nah, dari semua pemaparan tadi, teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Bisa melalui chat atau bisa langsung raise hand, supaya saya bisa persilakan teman-teman untuk unmute mic-nya. Sejauh ini belum ada. Nah, mungkin tadi mana pertanyaan yang saya siapin ya Bu? Agak banyak catatannya. Oh iya Bu, saya penasaran tadi dari penjelasan Ibu salah satu yang dibukakan adalah mengenai kisah Musa di antara Harun dan juga Miriam, lalu ada statement Musa istimewa. Nah, bagaimana dengan saat ini? Apakah di antara umat Allah sendiri itu Allah masih bersikap demikian atau sebenarnya ini sikap yang gimana sih Bu sebenarnya terkait Allah mengistimewakan Musa begitu Iya, melihatnya? kalau kita ingat kan pada waktu Yesus transfigurasi yang muncul adalah Musa dan Elia, dan berarti mereka adalah dua figur yang sangat luar biasa. Dan saya mungkin lebih paling setuju dengan tafsiran Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili nabi-nabi. Tapi itu menunjukkan ini adalah dua hamba Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Musa, Taurat selalu dikatakan Taurat Musa. Dan Elia, ingat ya, Yohanes Pembaptis digambarkan mempunyai spirit Elia, ya, sehingga ini adalah dua nabi yang sangat luar biasa. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat Musa tentu saja sangat spesial. Sampai sekarang pun orang Yahudi menganggap Musa adalah nabi yang terbesar. Kalau di Perjanjian Baru mungkin seperti Yesus mengistimewakan Yohanes begitu Kak Bu? Betul, betul. Jadi orang-orang yang paling istimewa, ya. Jadi dalam hal itu pokoknya nabi yang maksudnya hamba Tuhan yang paling hebat ya Musa. Oke. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita melihat ada mungkin hamba Tuhan yang mengklaim dirinya adalah memang dipilih Allah, dipanggil Allah, jadi itu berasa tuh wah ini orang memang spesial sekali. Bagaimana meresponi hal yang demikian Bu? Nah, kalau memang kita melihat bahwa Tuhan memang memakai orang berbeda-beda, ya, dan jadi memang ada yang diberikan tugas-tugas yang lebih khusus, tetapi jangan lupa Musa dikatakan adalah orang yang paling rendah hati. Ya enggak. Jadi dalam hal itu seharusnya bukan si hamba Tuhannya dong yang membanggakan dirinya dong, yang membanggakan, ya enggak ya. Jadi kan Tuhan yang menganggap Musa itu spesial, Tuhan loh yang kemudian membela. Jadi saya rasa bukan kita yang seharusnya membela diri kita dan mengatakan kita hebat. Kalau memang kita hebat, harusnya orang lain dong, umat Tuhan yang harusnya mengakui, ya, bukan kita sendiri yang mengakui. Itu kan jadi pengakuan yang rada-rada subjektif gitu ya. Nah, betul Dalam hal betul itu. Bu. Jadi poin itunya ya, siapa yang mengakui itu. Kalau Musa kan memang Tuhan yang mengakui. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan ke chat personal saya dan juga di umum, chat umum. Yang secara personal Bu, ada pertanyaan nikah itu secara garis besar kan membahas penghakiman sampai pengharapan karena konteks atau sejarahnya yang jelas. Nah, kalau direnungkan di kehidupan saat ini Bu, apakah sebenarnya saat ini tuh kita juga sedang mengalami penghakiman? Atau ini sebenarnya hanya metafora kalau hidup kita ini sesungguhnya sudah merupakan hukuman dan pengharapan kita itu merujuk ke kedatangan ke Tuhan yang kedua kalinya? Secara umum kita tidak bisa mengatakan hidup kita itu adalah hukuman. Tentu saja ada hal-hal yang salah yang kita lakukan itu sebagai hukuman, ya. Tetapi saya rasa yang dilihat di sini adalah umat Tuhan memang melakukan dosa yang sangat besar sehingga mereka berada di bawah penghakiman Tuhan. Jadi dalam hal itu kita tidak perlu menganalogikan seakan-akan keseluruhan hidup kita adalah hukuman Tuhan dong. Enggak dong. Seperti kehidupan Daud kan kita tahu tuh masa-masa ketika dia dihukum. Tetapi kan ada masa-masa yang jelas dia tidak berada di bawah hukuman, ya. Jadi
Walaupun memang kita tahu bahwa kita semua pada akhirnya harus mati dan kematian itu adalah upah dosa, tetapi kita tidak seharusnya melihat kehidupan kita sekarang ini berada di bawah hukuman, kecuali memang kita tahu bahwa ada dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan sekarang Tuhan sedang menghukum kita. Tapi tentu saja kita bisa dihukum oleh Tuhan. Dan saudara, hukuman dan berkat Tuhan bisa berjalan bersama-sama seperti dalam kehidupan Yakub. Di satu pihak dia dihukum Tuhan, ya. Jadi kalau kehidupan Yakub kelihatan banget ya hukuman Tuhan, karena ingat prinsip keadilan Tuhan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ingat ya, seperti Yakub menipu ayahnya dengan kebutaan si Ishak, Yakub nanti ditipu ayah mertuanya dengan kebutaan malam, ya. Yakub memakai yang muda menggantikan yang tua, nanti ayah mertuanya memakai yang tua menggantikan yang muda. Belum lagi dia menipu ayahnya memakai baju Esau, nanti dia ditipu anak-anaknya memakai jubah Yusuf. Jadi jelas sekali hukuman Tuhan. Tapi di satu pihak berkat Tuhan juga sangat jelas kan. Ketika dia bekerja pada Laban, ya kemudian setiap kali gajinya itu diganti-ganti oleh Laban kan, tetapi dia kemudian mendapatkan ternak yang banyak sekali. Jadi bisa nggak kita lihat, di satu pihak Tuhan itu menghukum dia, tetapi di pihak lain Tuhan juga memberkati. Dan saya rasa hidup kita ya selalu ada begitu, ada hukuman Tuhan, ada berkat Tuhan. Dan kita ya perlu kemudian kalau kita tahu kita sedang melakukan kesalahan dan Tuhan hukum, ya cepatlah bertobat. Karena anugerah kembali akan Tuhan tunjukkan, ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang begitu unik cara Tuhan ya, di dalam hidup kita. Tadi juga Ibu sempat singgung mengenai ya melalui masa-masa sulit, di situ juga Tuhan mau membentuk kita, melalui, teguran-tegurannya juga Tuhan terus mau membentuk kita, itu jadi salah satu bentuk kasih-Nya kepada kita, untuk memelihara kita juga umat-Nya. Nah, terkait penyertaan Allah, pimpinan Allah Ibu, ini ada pertanyaan juga mengenai tadi ayat 8, terkait elemen personal, ketika Allah ingin umatnya itu berlaku adil, ada elemen sosial dan personal. Elemen personal ini kan berjalan bersama dengan Allah. Ibu menekankan bahwa first cause-nya itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana Bu, ketika kita mengalami hal buruk ataupun kegagalan yang disebabkan oleh orang lain, gimana Hmm. kita bersikap terhadap orang lain itu yang menyebabkan kita kecewa atau gagal, Bu? Nah, tentu saja kita boleh meminta keadilan, ya. Kita boleh misalnya itu karena kegagalan kesalahan dia, kita boleh menuntut dong, misalnya ganti rugi, itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang paling penting adalah Allah yang mengizinkan kegagalan itu terjadi. Sehingga pelajaran pertama kita adalah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan membuat aku gagal? Apa yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku? Ya, jadi itu sebenarnya adalah PR kita yang pertama, melihat bahwa Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti pasti ada yang Tuhan mau ajarkan. Nah, tentu saja kita boleh meminta, katakanlah kita ditipu, kita boleh dong kemudian menuntut orang itu, ya. Tetapi itu sekunder sebenarnya. Yang terutama adalah kita tanya kepada Tuhan pelajaran apa yang sedang Tuhan mau ajarkan. Karena saudara kalau pelajaran itu belum kita dapatkan, nanti kejadian yang sama terulang tuh. Karena berarti kita belum belajar apa yang Tuhan mau kita pelajari. Ya, jadi second cause itu sekunder, tentu saja perlu kita tangani, tetapi itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah apa yang Allah mau kita lakukan. Dan sejalan dengan itu, nah semoga kita jangan terlalu sakit hati kepada penyebab yang kedua. Karena sebenarnya dia pun adalah alat di tangan Tuhan. Sama seperti Yusuf tidak sakit hati kepada saudara-saudaranya. Karena dia tahu bahwa di balik rancangan jahat saudaranya adalah rancangan Allah yang baik, ya. Dan kita tahu bahwa di balik rancangan jahat orang itu adalah rancangan Allah yang baik. Allah memberikan yang buruk tapi dalam kebaikannya, supaya kita belajar dari kesalahan kita, supaya kita dibentuk dengan lebih dipersiapkan lagi. Karena itu kalau sudah begitu, ya saya harap kita walaupun boleh menuntut keadilan, tetapi kita bisa mengampuni orang tersebut, ya, dan tidak begitu marah kepada second cause-nya. Baik, terima kasih Bu. Saya rasa ini juga pertanyaan yang mungkin sering sekali kita temui dalam keseharian, dalam pekerjaan, atau dalam berelasi, bertemu dengan orang-orang yang mungkin membuat kecewa atau sedih, ataupun bertemu dengan beberapa kegagalan juga.
yang rasanya tuh yang menyalahkan orang lain. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Nah, ini terkait keseharian juga, masih ada pertanyaan terkait sistem yang tidak baik dalam perusahaan yang tadi sempat Ibu singgung. Misalnya Bu, kita kan tahu ada sistem yang tidak benar dalam suatu perusahaan. Nah, kalau kita mau kasih tahu, menyatakan sesuatu yang salah itu takutnya konsekuensinya tuh kita diberhentiin Bu. Tapi kalau kita nggak bicara, kok Hmm. kayaknya hati nurani tuh nggak tenang. Nah, gimana kita menyikapinya sebagai anak Tuhan? Kalau saya bilang ya, kalau memang itu adalah beban dari Tuhan ya harus kita tunjukkan. Ya, tetapi juga dengan kesadaran kita siap membayar harga. Ya, jadi kalau diberhentikan ya berarti memang, dan ingat itu pasti terjadi dalam kedaulatan Tuhan ya. Berarti itu yang namanya kita memikul salib, Saudara, ketika kita menderita karena kebenaran. Kan Tuhan Yesus menyuruh kita menyangkal diri dan memikul salib. Nah, mikul salib itu maksudnya begitu. Bukan kalau kita melakukan kesalahan kita tanggung akibatnya, itu mah nggak bisa dibilang kita pikul salib ya. Tetapi ketika kita melakukan yang benar dan kita menerima konsekuensi negatif, nah itu namanya kita memikul salib. Ya. Dan kalau itu adalah sesuatu yang memang Tuhan mau kita lakukan tadi ya, hati nurani kita terganggu ya, itu kemungkinan besar Tuhan mau supaya kita melakukannya, ya kita harus siap bayar harga. Dan pada saat seperti itulah iman yang benar-benar harus berfungsi kan. Apakah kita percaya Tuhan akan memelihara kita? Ya, oke, kalaupun dipecat ya, apakah kita percaya kemudian Tuhan kemudian akan bisa memberikan kita misalnya pekerjaan yang lain, atau Tuhan akan memelihara kita dengan caranya? Terima kasih, Bu. Ya, jadi itu jadi salah satu bagian kita untuk terus digumulkan ya. Itu pertanyaan dari Kak Ita tadi, supaya bagaimana memikul salib itu, menyatakan kebenaran. Nah, Bu, ini tadi masih terkait dengan keadilan yang tadi terkait seseorang yang menyebabkan kita gagal, jadi kita kecewa. Nah, pertanyaannya, Bu, berarti keadilan tidak ditegakkan dong, Bu, kalau itu second cause, terkait pertanyaan tadi. Ya enggak, kan saya bilang kamu boleh menuntut keadilan dari second cause. Kenapa tidak boleh? Kalau dia menipu kamu, ya kamu tuntut supaya misalnya dia menanggung kesalahannya. Kenapa tidak boleh? Saya cuma mengatakan prioritas kita harusnya adalah kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh menyelesaikan second cause. Saya tidak mengatakan demikian. Karena itu saya mengatakan kita boleh menuntut tanggung jawab dari second cause. Tapi itu harusnya bukan prioritas kita. Karena sebenarnya prioritas kita adalah pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita kan. Itu yang seharusnya menjadi lebih penting. Tetapi yang secondary juga kan bisa saja itu merupakan sesuatu yang cukup penting. Ya, kita perlu selesaikan, itu seharusnya kita selesaikan ya. Tetapi maksud saya itu seharusnya bukan prioritas utama. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, itu ya, kita punya kesempatan juga untuk menuntut atau ya menegakkan keadilan itu ya, Kak. Oke, Hmm. berikutnya ini, Bu. Ini sebenarnya udah dijelaskan minggu lalu ya di Mika 4, sempat Bu Ina udah dijelaskan, tapi dia sempat ini ada pertanyaan terkait. Jadi nubuatan Mika itu tentang kelahiran Yesus atau Mesias di bagian mana ya, Bu, di kitab Mika? Saya Itu terlewatkan sepertinya. ya, cuma 5 ayat 1 itu. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Jadi satu-satunya ayat dalam seluruh PL yang mengatakan Mesias lahir dari kota kecil Bethlehem, ya Mika 5 ayat 1 ini. Dan ini tentu saja adalah nubuat yang sangat penting. Karena itu kenapa misalnya para ahli ya, ketika orang-orang Majus bertanya ke Raja Herodes, orang-orang Yahudi kemudian tahu dia lahir di Bethlehem gara-gara ayat ini. Tetapi ayat ini juga yang membuat kenapa generasi Tuhan Yesus sulit percaya Yesus adalah Mesias, karena Yesus dikenal sebagai orang dari Nazaret ya, padahal Yesus lahir di Bethlehem. Dan ingat, Injil itu baru dituliskan 20-30 tahun setelah Yesus mati. Jadi generasi Tuhan Yesus mungkin banyak dari mereka tidak sadar kalau Yesus itu lahir di Bethlehem. Oke, baik. Semoga ini cukup merangkum dan menjelaskan tadi terkait pertanyaan. Jadi, di mana sih nubuatan Yesus lahirnya ya dari kitab Mika? Terima kasih, Bu. Nah, ini berikutnya pertanyaannya lagi. Tadi di Mika 6, Ibu banyak menekankan bahwa keadilan itulah yang dituntut Tuhan dari umatnya.
Bagaimana Bu caranya supaya kita berani memperjuangkan keadilan di masyarakat atau sekitar kita? Karena seringkali kita tuh nggak berani menyatakan kebenaran dan keadilan. Apalagi kalau kita nih masih junior, nah kita malah takut untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya kita tahu. Nah, karena kan kita bisa ditekan atau disalah mengerti banyak orang. Gimana Bu? Karena itu Tuhan mengatakan kita harus cerdik seperti ular. Kalau kita orang baru ya mungkin juga memang jangan ceroboh ya kita build relationship dulu misalnya ya. Jadi kita cari orang-orang yang kelihatannya misalnya ada orang-orang Kristen di itu yang kita kemudian sharing berbagi nilai yang sama sehingga kalau kita bergerak bersama-sama itu kan lebih nanti punya kekuatan. Ya, jadi dalam hal itu karena itu kita disuruh cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi saudara memang jangan baru kerja juga 3 bulan langsung mau menegakkan keadilan. Ya kamu bakal dipecat, kamu bakal ditendang. Untuk menegakkan keadilan pun ada strateginya ya sehingga kamu perlu mungkin membangun network dulu mencari supaya bisa bersama-sama dan mungkin perlu menunggu waktu lah ya sehingga jangankan soal keadilan. Misalnya ya seorang hamba Tuhan mau supaya programnya dijalankan. Kamu kira baru jadi hamba Tuhan 1 tahun programnya bisa dijalankan? Ya enggak. Dia mungkin harus menunggu waktunya setelah 3-5 tahun menjadi hamba Tuhan, sudah lebih dipercaya, jemaat juga sudah lebih itu. Nah baru dia kemudian bisa mendorong supaya programnya bisa dilakukan. Jadi kita perlu berstrategi, saudara. Tokoh-tokoh Alkitab selalu berstrategi. Ya, mereka selalu berstrategi. Walaupun mereka yakin bahwa yang mereka lakukan itu adalah kehendak Tuhan, tapi mereka berstrategi. Karena itu, cerdiklah seperti ular. Ayolah, belajarlah bagaimana berstrategi ya, supaya program yang kita mau jalankan, supaya perbaikan sistem yang mau kita lakukan bisa goal. Harus dengan berstrategi. Cerdik seperti ular ya teman-teman. Ya mungkin kita juga kadang ada di generasi yang serba dikejar sesuatu gitu loh Bu. Jadi kadang mungkin ditekan atau ngerasa kok belum ada pencapaian, belum ada perubahan. Jadi akhirnya dibandingkan memikirkan strategi, memikirkan gimana ini segera berubah gitu. Jadi yang kita kejar perubahan dibandingkan bisa kasih apa sih supaya perubahan itu sedikit demi sedikit terjadi. Itu sih Bu. Terima kasih Bu untuk pemaparannya. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Ina dan JCLC untuk sharing materinya. Saya belajar dari pembahasan Mika 6-8 ini bahwa Allah tidak terus murka dan pengharapan sungguh nyata dalam anugerahnya. Tapi, bukankah sebenarnya durasi murka Allah itu hanya sebentar yang Ibu sampaikan tadi itu berdasarkan perspektif kekekalan Allah? Bukankah untuk tidak sedikit orang, murka Allah itu akan tetap dirasakan sampai akhir hidupnya? Jadi bagaimana Bu untuk menolong orang-orang yang bergumul bahwa kok rasanya murka Allah ini akan terus terasa sampai mati. Misalnya yang sedang mengalami sakit parah atau perang atau ketidakadilan yang tidak terselesaikan, kehilangan orang terdekat dan lain-lain. Nah, mungkin kita tidak boleh melihat itu sebagai murka Allah kalau itu sebenarnya bukan karena akibat dosa kita dong. Itu memang lebih ke arah mungkin konsekuensi dosa secara umum ya, dan memang kita semua akan sakit akan perang. Jadi kalau sakit kita jangan selalu harus melihat bahwa itu adalah murka Allah. Karena memang mungkin itu adalah penderitaan yang merupakan ujian Tuhan di dalam hidup kita. Ingat ya, nanti itu kita akan diberi upah berdasarkan apa yang kita lakukan dan ketika kita berhasil di dalam ujian kehidupan ini, kita akan diberikan mahkota kehidupan, yaitu upah, yaitu pelayanan yang lebih besar yang Tuhan berikan. Jadi jangan melihat hal-hal negatif dalam kehidupan kita itu sebagai murka Allah loh ya. Hal negatif yang terjadi pada Ayub bukan karena Allah murka terhadap dia. Jadi saudara, kita hanya melihat itu adalah murka Allah kalau memang ada dosa yang jelas yang kita lakukan dan kita tahu sekarang kita sedang menerima konsekuensi dosa kita. Kalau tidak, maka kita melihat itu sebagai pembentukan Tuhan ya. Kita melihat itu sebagai Tuhan memang mau melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ingat nggak orang yang buta dari lahir? Apa kata Tuhan Yesus? Para murid bertanya, apakah dosa orang tuanya, apa dosa dia? Kata Tuhan Yesus, tidak. Itu supaya Allah dipermuliakan. Seumur hidup loh dia buta, ya sampai kemudian dicelikan Tuhan Yesus supaya Allah dipermuliakan. Jadi jangan melihat bahwa kesulitan-kesulitan kita itu semuanya adalah murka Allah. Ya, bahwa kita kalau sampai sakit bertahun-tahun sampai mati berarti selama bertahun-tahun itu kita berada dalam murka Allah. Ya enggak dong.
lebih banyak mungkin itu adalah ujian Tuhan, bahwa itu adalah bagian Tuhan itu memberi ujian kepada kita berbeda-beda. Ada yang diberikan ujian dalam finansial, ada yang diberikan ujian dalam pekerjaan, ada yang diberikan ujian dalam kesehatan misalnya, ya. Jadi ujian Tuhan kepada kita itu berbeda-beda. Dan ingat, semakin banyak ujian, semakin banyak kita lulus, semakin besar nanti upah kita di surga. Kalau enggak banyak ujian, saudara, nanti upahnya juga kecil di surga. Ya, jadi dalam hal itu mungkin kita perlu melihat dari perspektif yang berbeda. Oh, banyak ujian berarti Tuhan memberikan aku banyak kesempatan untuk mendapatkan upah di surga. Baik. Jadi itu ya teman-teman, semakin banyak ujian, semakin banyak upahnya. Nah, kita perlu memisahkan mana yang murka Allah dan mana yang memang konsekuensi dosa secara umum. Ya, Bu, saya jadi mempertanyakan juga tadi bagaimana dengan konsep semua murka Allah atas manusia itu telah ditebus di kayu salib. Jadi Allah sudah menimpakan murkanya kepada anaknya yang tunggal. Itu gimana konsepnya, Bu? Nah, jangan lupa bahwa kita punya doktrin already and not yet, ya. Sehingga walaupun betul Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa kita, tapi kita belum bisa menikmati manfaat dari penebusan Tuhan Yesus sepenuhnya. Kita cuma bisa menerima manfaatnya sebagian, terutama kita sudah didamaikan dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, tapi kita belum bisa menerima keseluruhan manfaatnya. Kalau kita bisa menerima seluruh manfaatnya, berarti dosa apapun yang kita lakukan sudah tidak ada konsekuensi. Tapi kan kenyataannya enggak begitu. Jadi ingat already and not yet. Karena itu sementara ini kita harus menanggung sebagian dari konsekuensi dosa kita. Saya yakin tidak sepenuhnya, karena saudara kalau kita harus menanggung seluruhnya kita tergeletak semua tuh, ya. Jadi kita hanya menanggung sebagian dari dosa kita, tapi memang kita masih harus menanggung sebagian dosa kita, ya. Karena konsep already and not yet, ingat kedatangan Tuhan Yesus itu 2 kali, ya. Iya, Bu. Siap. Jadi memang itu yang perlu kita pikirkan ya, bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensinya, terutama dosa yang kita lakukan, itu ada konsekuensinya. Terima kasih, Bu. Nah, kalau gitu, Bu, ini masih terkait workplace tadi, untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Gimana, Bu, kalau ternyata kita menerapkan kebenaran, tapi malah dianggap nggak benar, karena kan kita tidak manut ke atasan. Lalu yang itu aja dulu, Bu. Masih ada pertanyaan berikutnya lagi soalnya. Sebenarnya kita tidak usah heran. Tuhan Yesus berkata apa? Dunia akan membenci kamu karena dunia membenci aku. Jadi ketika hal itu terjadi, tidak usah heran. Oh, ternyata Alkitab benar tuh ya. Nah, harusnya kita malahan bisa melihat kebenaran firman Tuhan tuh di dalam semua itu. Jadi saudara, karena itu kita perlu tahu apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga ketika hal-hal itu terjadi, kita tidak kaget. Malahan kita tahu, oh ini memang aku seharusnya sudah expect seperti itu. Jadi kita tuh harus sudah bersiap expect bahwa ketidakadilan akan terjadi, terutama ketika kita mengupayakan kebenaran. Jadi saudara, kita sudah harus dengan mental seperti itu ketika kita memperjuangkan keadilan. Karena dunia dikuasai oleh iblis, jangan lupa Tuhan menyerahkan dunia ke tangan iblis. Jadi jangan expect bahwa akan banyak keadilan di dalam kehidupan ini. Ya, jadi siap mental dulu gitu loh sebelum berperang. Jangan begitu ada kesulitan langsung terkapar. Kita harus siap dong, tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Oh, jadi memang harus udah set mentalnya dulu ya, Bu, set ekspektasi juga. Jangan langsung set ekspektasi berhasilnya itu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ina. Lalu berikutnya, Bu, masih terkait yang tadi. Bu, bagaimana kita bisa membedakan punya strategi yang baik dengan punya hati yang tulus dalam menyatakan kebenaran dan keadilan dengan merancang rencana yang sebenarnya itu bisa menjatuhkan orang lain justru, Bu. Nah, sekarang kalau orang jahat yang perlu dijatuhkan ya no problem dong. Menegakkan keadilan berarti menjatuhkan yang jahat dong. Gimana kamu menegakkan keadilan tidak dengan menjatuhkan yang jahat? Ya enggak? Tuhan pun juga menolong Israel dengan menghancurkan Mesir kan. Jadi dalam hal itu iya dong, kalau kita mau menegakkan keadilan berarti kejahatan harus dijatuhkan. Tapi ya tentu saja kalau orang benar yang kita jatuhkan, nah itu yang enggak benar ya. Tetapi kalau sistem yang jahat, orang yang korup yang kemudian kita jatuhkan, nah itu adalah konsekuensi logis dengan kita menegakkan keadilan dong. Berarti yang salah akan
akan disalahkan. Kan itu namanya keadilan. Berarti yang berdosa, yang melanggar itu akan dihukum. Nah, itu adalah konsekuensi kita menegakkan keadilan dong. Sehingga kalau kita kemudian karena keadilan yang kita tegakkan kemudian orang jahat kena hukuman, ya itu namanya benar, ya itu adalah sesuatu yang kita harus mengerti, yaitu adalah konsekuensi logisnya. Ya, gimana menegakkan keadilan tapi orang jahat tidak dihukum sih? Itu namanya keadilannya belum benar tuh. Sering terjadi Bu di negara ini sepertinya ya. Yang jahat bisa ya nggak dijatuhi hukuman juga gitu. Justru yang melaporkan yang dibikin repot sendiri gitu. Jadi itu Bu. Kemudian ini Bu, kita balik lagi ke Mika terkait. Jadi apa sih Bu relevansi nubuatan tentang kelahiran Mesias di Bethlehem dengan umat Israel di zaman Mika, mereka yang mendengarkannya pada masa itu? Nah, tentu saja itu masih jauh mereka ya. Itu tidak untuk mereka ya, itu untuk nanti kelahiran Mesias. Tapi kan banyak bagian lain untuk mereka. Tapi saudara, relevansinya adalah di tengah-tengah kesulitan mereka, mereka tahu bahwa nanti ada pengharapan kalaupun mereka tidak bisa melihat di dalam kehidupan mereka. Tapi kan itu akan terjadi pada keturunan mereka kan. Ya, jadi dalam hal itu memang mereka tidak akan langsung melihat, tapi kan itu adalah pengharapan yang diberikan suatu waktu nanti loh ya, walaupun memang nanti Yehuda akan dihancurkan, tapi tidak apa-apa, nanti keturunan Daud akan berjaya kembali. Jadi memang sering sekali sebenarnya kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, pengharapan mereka itu tidak terwujud pada waktu mereka ada di bumi. Dan itu bahkan yang dikatakan di dalam Ibrani 11 kan, bahwa para bapak-bapak leluhur kan tidak melihat kan apa yang mereka harapkan itu terjadi pada zaman mereka kan. Berarti ini terkait pengharapan yang diberikan ya Bu, sekalipun mereka belum tentu bisa melihat itu dan memang mereka akhirnya tidak bisa melihat hal itu ya untuk orang-orang di zaman Mika. Ya sama seperti pengharapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mungkin kan itu tidak akan kita lihat pada kehidupan kita kan. Tapi kan itu menjadi harapan kita di dalam menjalankan kehidupan dengan lebih benar. Baik, itu contohnya untuk keseharian hidup kita bahwa kita pun juga punya pengharapan yang belum tentu bisa kita lihat, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini yang berikutnya mengenai, jadi gimana Bu menyatakan dan mengajarkan kebenaran dan keadilan kepada generasi muda sekarang yang lebih suka FOMO, fear of missing out, dibandingkan mencari kehendak Allah? Ya mau tidak mau kita memang harus memberitahukan bahwa ya terutama kita orang percaya kan ditebus karena ada pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah itu yang harus kemudian ditanamkan dulu. Kebanyakan orang Kristen nggak sadar akan hal itu. Bahwa ada tugas khusus bagi Tuhan kepada kita semua. Dan kemungkinan kebanyakan kita pun juga nggak sadar kan. Ya, jadi dalam hal itu, nah itu yang perlu ditanamkan. Saudara, otomatis kalau mereka tidak sadar bahwa Tuhan mempunyai tugas khusus bagi mereka, ya mereka tidak akan mencari apa kira-kira yang menjadi tugas khusus tersebut ya, sehingga kebenaran prinsip Alkitab apa yang menjadi tujuan Tuhan bahwa kita ditebus untuk melakukan pekerjaan baik Tuhan, hal-hal seperti itu seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak Tuhan ya. Terima kasih Bu. Ya ini juga sepertinya tugas kita semua bersama ya melalui berbagai aspek kehidupan, nggak cuma mungkin hari Sabtu atau Minggu di gereja, tapi juga melalui daily life kita supaya bisa juga menolong generasi muda untuk juga mencari kehendak Allah. Dan yang berikutnya Bu, pertanyaannya, apa sih Bu? Sorry, apakah Alkitab membedakan antara kasih dengan kasih setia, hesed tadi, dan belas kasihan? Gimana contoh konkret kasih setia antara manusia dengan manusia? Kalau kasih hesed itu memang selain kasih ada kesetiaannya, walaupun mungkin mirip lah dengan kasih, tetapi memang kata yang dipakai beda ya. Hesed itu kasih setia, kasih itu ahaf di dalam bahasa Ibraninya. Jadi kasih setia terutama sering sekali ditunjukkan adalah kasih setia Tuhan kepada umatnya, umat perjanjiannya. Jadi itu adalah sering dipakai sebagai hesed Tuhan kepada umat perjanjiannya. Sedangkan kasih di dalam Alkitab malahan lebih umum ya, setidak-tidaknya di PL ya. Jadi kasih itu bisa kasih seorang ayah kepada anaknya, Tuhan kepada umatnya, tapi yang menarik bahkan Amnon yang memperkosa Tamar dikatakan mengasihi Tamar tuh.
Walaupun kemudian kebenciannya melebihi kasih. Jadi kasih malahan lebih umum di dalam PL, kasih setia malahan yang lebih spesifik ya, menggambarkan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Jadi ada dua unsur, ada kasih tetapi juga ada kesetiaan. Kalau Makasih belas Bu penjelasannya. belas kasihan agak berbeda. Saudara, belas kasihan itu mungkin tidak harus mempunyai relasi ya, tetapi kasih setia dan kasih ya, kita kan nggak bisa toto mengasihi orang asing. Yang ada adalah kita berbelas kasihan ya. Jadi berbelas kasihan itu mungkin lebih umum ya, sehingga dan perhatikan ya, kalau Tuhan Yesus dikatakan terhadap kerumunan bukan mengasihi tetapi berbelas kasihan kepada kerumunan. Karena berbelas kasihan itu jadi kita itu enggak usah punya relasi, kita bisa berbelas kasihan. Tapi kasih itu harus dalam relasi, Saudara. Ya. Baik. Kasih itu harus ada dalam relasi, dan cara kita memandang sesama kita, orang yang kita kenal dan mungkin orang yang nggak kita kenal itu bisa membedakan antara belas kasihan dengan kasih setia itu ya Bu. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian Bu, ini ada pertanyaan berhubungan dengan penjelasan di minggu lalu. Pertanyaannya Bu, kemarin Ibu sempat bilang yang orang percaya mati itu tidak langsung naik ke surga, tapi dikumpulkan di bumi bagian bawah. Itu ada di manakah Bu? Di manakah penjelasannya? Lalu, apakah memang ada tingkatan-tingkatan ketika kita di surga? Kalau penjelasannya terutama mungkin terlihat ya dua itu. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan berkata kepada penjahat sebelahnya, pada hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Sedangkan Tuhan Yesus pergi ke dunia orang mati kan, buktinya pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga kelihatannya semuanya pergi ke dunia orang mati, cuma nanti pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, sedangkan yang penjahat itu tentu saja belum ya. Jadi dalam hal itu berarti orang percaya pergi ke dunia orang mati, dan memang di dalam PL semua orang percaya itu pergi ke Seoul. Seoul adalah dunia orang mati. Di PB namanya Hades Yunani ya. Nah, kemudian di dalam pengajaran Tuhan Yesus mengenai Lazarus si pengemis dengan orang kaya, nah kelihatannya sama-sama di dunia orang mati, cuman orang miskin itu sudah berada di pangkuan Abraham digambarkan, sedangkan orang kaya itu sudah disiksa. Tapi itu harusnya digambarkan sama-sama dunia orang mati. Jadi dunia orang mati orang percaya, dan dunia orang mati orang tidak percaya. Ya, jadi memang kita percaya bahwa ketika kita mati kan tidak langsung ke langit baru bumi baru, kan itu baru terjadi kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan kita itu kan di dunia orang mati cuma roh, karena belum diberikan tubuh kebangkitan. Nah, yang sering menjadi perbedaan pendapat itu adalah masa antara itu pada setuju, cuman tempatnya itu di mana. Nah, saya lebih melihat itu dunia orang mati. Ada yang mengatakan langsung ke surga, dunia orang mati. Tetapi kalau begitu orang yang tidak percaya kemana? Neraka kan belum ada neraka. Ya, jadi saya lebih melihat dua-duanya berada di dunia orang mati walaupun sudah dipisahkan. Oh, baik Bu. Terima kasih penjelasannya. Saya baru dengar nama Seoul tadi. Saya taunya itu di Korea, Bu. Ketemunya BTS kalau di sana. Bukan orang yang udah meninggal. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi terkait pengharapan tadi yang sempat kita bahas, Bu. Gimana pendapat Ibu tentang seseorang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan sampai di satu titik di mana dia tuh nggak tahu lagi apakah dia punya pengharapan di dalam Tuhan atau tidak? Gitu. Terima kasih, Bu. Kita seharusnya mengerti bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu harus berdasarkan apa yang Tuhan janjikan, bukan berdasarkan keadaan. Kita tidak boleh menilai berdasarkan keadaan, berdasarkan apa yang kita lihat. Tapi kita harus pegang janji Tuhan, karena itu iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita berdasarkan apa yang kita lihat, ya kita mudah kehilangan pengharapan. Tapi kalau kita mengerti dasar pengharapan kita adalah janji Tuhan, situasi apapun seharusnya tidak menggoyahkan itu. Jadi memang kita harus hati-hati berdasarkan apa pengharapan kita. Apakah pengharapan kita hanya berdasarkan pada situasi, pada ketika kehidupan kita baik-baik saja, atau pengharapan kita adalah berdasarkan pada janji Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar untuk mendasarkan pengharapan kita pada janji Tuhan, bukan pada keadaan.
Nah, iya sih, Bu. Itu yang mungkin seringkali juga kita alami yang membuat pengharapan kepada Tuhan tuh seperti pasang surut karena melihat keadaan dan ya itu tadi sesuai dengan keadaan yang kita alami. Terima kasih Bu untuk penguatannya. Lalu yang berikutnya tadi dibahas tentang hukuman kepada keturunan Ahab. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang, Bu? Masih relevankah bahwa kita juga menanggung dosa dari kakek nenek kita zaman dulu? Apakah itu artinya jalan hidup kita saat ini itu juga dipengaruhi oleh dosa atau bahkan amal dari orang tua kita? Betul, karena itu adalah prinsip Tuhan ya. Ketika Tuhan melewati Musa yang Musa melihat punggungnya, sambil melewati Tuhan itu kemudian membicarakan tentang karakter dia dan ini adalah bagian yang sangat sering dikutip Alkitab. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting. Saya bacakan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Jadi Saudara kalau mau tahu karakter Tuhan, ini adalah dua ayat yang sangat baik ya. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Kemudian Tuhan berlalu di hadapannya sambil berseru. Jadi sambil Tuhan lewat, Tuhan sendiri yang berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dan so far so good ya, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan Bapa kepada anak cucunya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kenapa keturunan ketiga dan keempat? Karena biasanya orang hanya hidup paling melihat keturunan keempat. Karena itu keturunan dua disebut anak, ketiga disebut cucu, keempat disebut cicit, kita bahkan tidak ada sebutan keturunan kelima kan. Saking mungkin ya enggak pernah ada ya. Dan Tuhan mau mengatakan ketika kamu kemudian tidak taat kepadaku, kamu akan melihat konsekuensi dosamu di dalam anak cucu cicitmu yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri. Ya, jadi ya jelas memang karena prinsip Tuhan itu kita tidak hanya mempunyai tanggung jawab sendiri tetapi tanggung jawab bersama. Apalagi sebagai kepala keluarga. Keluarga pasti merasakan akibat dosa kita. Tapi saudara, jangan lupa kebalikannya juga ketika kita diperkenan Tuhan, keluarga kita pun akan menikmati anugerah dan berkat Tuhan ya. Dan itu adalah sesuatu juga konsekuensi logis ya kalau kita lihat dalam kehidupan ya. Bagaimana mungkin orang tua yang bercerai anak-anak tidak kena dampaknya? Bahkan dampak psikologinya itu bisa seumur hidup, betul enggak? Dan mungkin juga akan berdampak kepada bagaimana nanti dia membesarkan anak-anaknya kan. Jadi jelas dong bahwa dosa orang tua sangat berdampak kepada orang tua dan kepada anak-anaknya dan bahkan kepada cucu-cucunya. Berarti itu memang berdampak, tapi hukuman atau akibat dosa itu bukan berarti misalnya tadi seperti contoh ada orang yang buta, oh iya itu karena dosa bapak ibunya. Bukan Memang seperti itu kan Bu konsepnya. betul, betul, iya, Lebih kepada konsekuensinya ya Bu. ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah, oh ini mengenai, jadi jikalau iblis tahu Bu, salib harus dicegah, mengapa iblis malah memakai Yudas untuk mengkhianati Yesus? Uh, dalam hal ini kemungkinan dia berpikir dia tuh mau Yesus mati, tetapi tidak mau Yesus disalibkan. Gimana coba tuh? Dia mau Yesus mati, ya jadi dia juga dilema kali ya, mengkhianati Yudas, memakai Yudas mengkhianati supaya Yesus dibunuh kan. Tetapi kan sebenarnya dia tidak mau Yesus disalibkan, karena itu dia pakai istri si Pilatus toh supaya Yesus jangan disalibkan. Dan dia coba lihat ya, kelompok yang berbeda-beda meminta Yesus untuk turun dari salib. Tujuannya kan supaya Yesus turun dari salib dan tidak disalibkan. Jadi saya rasa iblis juga dilematis kali ya, dia mau membunuh Yesus tapi tidak mau Yesus mati di kayu salib. Karena itu Jadi sebenarnya menarik ya Bu. sering memakai orang-orang Yahudi untuk mau membunuh Yesus kan. Begitu Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, orang-orang itu berusaha untuk membunuh dia. Nah sebenarnya iblis maunya begitu gitu loh. Mungkin dalam kerumunan tahu-tahu Yesus mati dibunuh begitu loh. Jadi sebenarnya iblis tidak mau Yesus mati di kayu salib. Buktinya dia mempengaruhi orang-orang untuk supaya Yesus turun dari salib. Oh begitu, jadi itu memang ada keterlibatan iblis di situ ya Bu? Ada dong, mana mungkin nggak ada keterlibatan iblis, orang itu musuh besarnya. Betul, betul, betul.
Baik, terima kasih Bu. Wah, ini pembahasan yang menarik ya teman-teman. Nah, yang berikutnya Bu, bagaimana sih Bu perspektif tentang Allah itu adil dan kasih? Apakah keduanya memiliki presentase yang setara atau salah satunya yang melingkupi dan dalam tanda kutip lebih besar, misalnya keadilan dalam bingkai kasih atau kasih dalam bingkai keadilan? Saya rasa dua-duanya sama pentingnya ya, dan salib menunjukkan dua-duanya kan. Salib menunjukkan kasih Tuhan, tetapi salib menunjukkan keadilan, dan saya rasa tidak ada yang dikatakan lebih penting kan, betul enggak? Karena di salib itu adalah suatu yang secara indah menunjukkan bagaimana kasih dan keadilan berjalan bersama-sama. Jadi saya rasa dua-duanya sama pentingnya ya, kasih dan keadilan. Jadi berjalan beriringan ya Bu, akhirnya kasih dan keadilan itu. Baik. Berarti tidak mungkin seseorang bisa bersikap adil kalau dia tidak punya kasih? Seperti Sebenarnya itu Bu. tapi berarti keadilan yang akhirnya kejam ya. Keadilan tanpa kasih itu bisa kejam. Ya, jadi maksudnya tanpa melihat bahwa misalnya ya, kalau kita berbicara seorang yang mencuri karena anaknya kelaparan. Kalau kita melakukan keadilan tanpa kasih, ya pokoknya hukum penjara, misalnya begitu. Ya, tetapi ketika kita melakukannya dengan kasih, ingat nggak ada cerita yang si hakim itu yang kemudian membayar denda itu. Ya, ketika seorang harus mencuri karena anaknya sakit atau apa, dan hakim kemudian malahan menyuruh semua orang yang dalam sidang mengeluarkan uang. Dia mengatakan kalau sampai di masyarakat kita ada orang yang harus mencuri karena anaknya kelaparan, itu kesalahan kita juga. Jadi akhirnya mereka malahan yang membayar, tapi dia tetap harus didenda. Dia harus didenda, tapi akhirnya si hakim dengan orang-orang yang di sidang itu yang kemudian membayar dendanya. Nah, itu keadilan dan kasih. Sedangkan keadilan dan kasih kan berarti pokoknya suruh dia bayar, dan itu bisa kejam kan. Terima kasih Bu. Nah, kalau gitu Bu, apakah akhirnya pilih kasih itu adalah kasih Bu? Misalnya, atau ada seseorang yang diistimewakan gitu di antara kelompok. Nah, apakah Itu itu pilih kasih? salah. Allah sendiri pilih kasih toh. Apa Allah mengasihi kita orang percaya tidak sama dengan orang tidak percaya? Kan tidak. Allah juga pilih kasih. Kenapa tidak boleh pilih kasih? Kita pasti pilih kasih. Masa kita mengasihi semua orang sama rata? Yang pasti kita tidak mungkin mengasihi anak orang lain seperti anak kita sendiri, dan yang pastinya tidak boleh mengasihi istri orang lain seperti istrimu sendiri ya. Jelas harus pilih kasih dong. Ada kita mengasihi semua orang sama rata. Saya nggak ngerti dah kenapa dipilih kasih seakan-akan itu dosa yang bagaimana. Ya jelas kita pasti pilih kasih toh. Allah juga sih. Ya, ya Bu. Jadi melihat pilih kasih dalam konteks yang tepat lah ya Bu. Bukan berarti, Ya, oh aku nggak disayang gitu ya. betul, kalau misalnya anak ya, anak kok yang satu diperlakukan seperti itu padahal dua-duanya anak. Nah, itu kan nggak boleh. Tapi anak kita dengan anak tetangga ya jelas kita harus pilih kasih dong. Betul nggak? Noted Bu, noted. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kalau ngomongin pilih kasih, hati-hati juga gitu. Itu juga perlu dilingkupi dengan kebenaran ya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya Bu. Ini jadi bisa dibilang begini nggak sih Bu? Ratapan itu adalah sebuah wadah berpengharapan kepada janji Tuhan. Ratapan itu lebih ke arah kita itu diberikan hak istimewa untuk boleh mengeluh kepada Tuhan, untuk memohon pertolongannya. Dan tentu saja ratapan memang berdasarkan janji Tuhan, di mana kita tahu Tuhan itu berkuasa ya, dan Tuhan itu sayang kepada kita ya. Jadi kalau saya bilang kita boleh meratap kepada Tuhan, itu adalah hak istimewa yang sangat luar biasa ya. Oh. Ya, di Alkitab pun kita bisa menemukan banyak sekali ya teman-teman, orang-orang yang juga Tuhan izinkan untuk meratap, malah ratapannya itu bisa menolong kita juga untuk mengakui emosi-emosi dalam diri kita, kemudian ikut meratap juga kepada Tuhan. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Lalu yang berikutnya, Bu, bagaimana agar kita ini bisa tetap tulus berdoa, walau hati kita tuh sedang mengalami benci, amarah, atau malas, mengalami pergesekan karakter, tidak pilih kasih, dan masih banyak kondisi, tapi harus tetap menjalankan pelayanan pendoa syafaat. Hmm.
Kalau saya bilang kadang-kadang dengan kita melakukan ya hati kita kemudian bisa berubah tuh. Jadi enggak apa-apa kalau awalnya kita itu sebenarnya berdoa karena terpaksa, itu okay ya. Tetapi karunia Tuhan bisa sangat luar biasa ya, dan semakin kita kemudian mendoakan seseorang, akhirnya malahan kita bisa timbul ya, mungkin belas kasihannya, timbul apanya. Jadi lakukan dulu walaupun belum dengan hati yang benar. Baru kita bereskan hati kita. Lakukan aja dulu ya teman-teman, dan izinkan Roh Kudus juga bekerja dalam hati kita untuk melembutkan kita. Terima kasih Bu penguatannya. Nah, ini ada juga pertanyaan berikutnya. Bu, kenapa hukum substitusi tidak berlaku pada pengadilan zaman saat ini, seperti Yesus menggantikan kita orang berdosa? Di Taurat pun hukum substitusi tidak boleh dilakukan di dalam hukum Taurat. Jadi anak tidak boleh mati menggantikan orang tuanya. Ya, itu hanya bisa berlaku kalau Tuhan yang kayak itu memakai Yesus untuk mati bagi kita. Tetapi itu tidak bisa ada di dalam masyarakat. Jadi hukum Taurat pun tidak memperbolehkan. Ya, jadi anak tidak boleh dihukum mati karena dosa ayahnya. Begitupun ayah tidak boleh dihukum mati karena dosa anaknya. Terima kasih Bu penjelasan terkait hukum substitusi ini dari Perjanjian Lama. Lalu pertanyaan berikutnya Bu, apakah di Alkitab ada semacam batas kapan ratapan itu harus diakhiri, atau misalnya kalau udah sampai di kondisi tertentu kita tuh nggak boleh lagi meratap? Kayaknya enggak deh ya, kecuali Tuhan suruh stop seperti yang Paulus, sudah jangan doa tentang duri dalam daging ya. Kalau enggak ya selama itu belum selesai, saya rasa ya kita boleh meratap ya. Ya, jadi kita boleh aja meratap sampai Tuhan suruh stop. Tetapi jangan sampai, maksud saya ya, jangan sampai kita luput dan tidak melakukan tugas kita. Ratap ya ratap, tugas berjalan gitu loh ya. Kalau perlu sorry meratap gitu loh, tapi besok tetap kerja lagi. Jangan sampai kemudian kehidupan kita lumpuh, ya berarti itu yang sudah tidak benar ya. Baik Bu, sepertinya kita memang perlu terus meratap, salah satunya untuk kondisi negara misalnya gitu ya Bu. Tapi jangan lupa harus tetap kerja gitu, karena harus ada pajak yang dibayar. Gitu ya teman-teman. Nah, lalu terima kasih Bu Ina eksposisinya. Sebentar, bergerak. Tadi mana ya? Sebentar, Bu. Oh, nggak jadi. Baiklah, nggak apa-apa. Bu, ada nggak sih Bu konteks terkait antara pikul salib dan duri dalam daging, Bu? Itu kan khusus Paulus ya, maksudnya kita tidak ngerti dari duri dalam daging itu ya. Tetapi sebenarnya dalam hal itu yang Tuhan Yesus katakan adalah di dalam kelemahannya karunia Tuhan semakin nyata ya. Jadi Tuhan itu tidak dikaitkan dengan memikul salib. Walaupun kalau itu bukan karena dosanya, ya berarti itu adalah salib yang memang Tuhan mau dia pikul ya. Tetapi jawaban Tuhan adalah Tuhan tidak mau mencabutnya supaya di dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin nyata. Terima kasih Bu untuk yang bagian ini terkait pikul salib dan duri dalam daging. Pertama-tama itu dimulai dari Paulus. Nah, yang berikutnya Bu ini. Terima kasih Bu Ina, eksposisinya sangat memberkati. Mau bertanya, bagaimana tetap tegar berpengharapan bahwa penderitaan saat ini akibat kesalahan orang lain adalah pembelajaran buat kita, jika saat ini penderitaan itu sedang berlangsung. Karena jika sepertinya beda ketegaran saat mengalami dengan belum atau setelah mengalami penderitaan tersebut. Dalam hal itu kita harus percaya bahwa ada yang Tuhan mau ajarkan. Ya, jadi saya berikan ilustrasi deh ya. Kebanyakan kita ketika kita ada masalah, kita meminta Tuhan mengangkat beban itu dari punggung kita. Tapi saudara, yang sering terjadi, Tuhan mau kita punya punggung yang kuat. Tapi supaya kita mempunyai punggung yang kuat, berarti beban itu harus lebih lama di punggung kita. Ngerti nggak? Ya karena itu ketika kemudian kesulitan-kesulitan itu belum juga Tuhan angkat, nah kita seharusnya mengerti berarti ada yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tuhan itu mau kita menjadi lebih kuat. Nah ketika kita mempunyai perspektif seperti itu, mungkin jadi sikap kita di dalam menghadapi kesulitan itu berbeda, dan berarti nanti bagaimana kita melihat beban itu akan berbeda. Jadi kalau seperti kayak misalnya seorang ibu yang kesakitan dalam melahirkan, dia tahu ya bahwa ada tujuan yang mulia di dalam kesakitan itu, dan karena itu dia bisa bertahan dalam kesakitan itu. Ya, jadi kita harus punya pengharapan bahwa kesulitan yang Tuhan berikan itu adalah untuk membentuk kita.
Baik, Bu. Ya, ini yang tadi berulang kali juga Ibu Ina tekankan ya teman-teman, bahwa kesulitan yang kita alami itu semua juga untuk membentuk kita, dan beberapa hal juga menolong kita untuk bertobat. Dan pertanyaan berikutnya adalah, Bu, Hmm. Keluaran 34 ayat 7 adalah di bawah hukum Taurat. Hmm. Bukankah gereja hidup di bawah masa anugerah? Seharusnya Keluaran 34 ayat 7 tersebut membalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat sudah selesai waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Loh, kan seperti saya katakan bahwa kita harus mengerti already and not yet. Jadi tidak bisa, dan prinsip Tuhan itu tidak mungkin berubah. Saudara, kalau prinsip Tuhan berubah berarti prinsip Tuhan di PL kan tidak sempurna. Dan itu adalah bicara tentang karakter Tuhan loh. Mana mungkin sih karakter Tuhan berubah? Masa kita mau mengatakan karakter Tuhan di PL dengan karakter Tuhan di PB berubah? Tidak ya. Dan sebenarnya jangan lupa loh, zaman anugerah berarti hukuman itu lebih berat. Ya, jadi jangan kita berpikir kalau kita hidup dalam zaman anugerah tuntutan Tuhan lebih kecil. Tidak, semakin besar anugerah Tuhan, tuntutan Tuhan itu lebih besar lagi. Ya, jadi dalam hal itu tentu saja itu berbicara tentang karakter Allah tidak berubah. Dan kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, yang tidak berubah adalah 10 hukumnya, karena itu sebenarnya adalah inti daripada Taurat, Tuhan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang tidak berlaku itu adalah hukum ibadah. Kenapa tidak berlaku? Ya, seperti kita perlu membawa kambing domba karena Yesus sudah menggenapi. Yang kemudian juga tidak bisa berlaku adalah hukum negara, karena kan kita bukan teokrasi, tetapi inti daripada hukum Tuhan 10 hukum itu masih berlaku, ya. Terima kasih, Bu, untuk penekanan mengenai karakter Allah ini dan kaitannya dengan perjanjian lama tadi. Lalu yang berikutnya, Bu, ini ada lagi, Bu, Mika mengekspresikan kesengsaraan seorang saleh yang hidup di tengah bangsa yang bobrok moral. Lalu Hmm. dia merasa kesepian. Bagaimana, Bu, kita tetap kuat di tengah kesepian? Apakah kita perlu mencari atau membangun orang untuk bisa memiliki cara pandang seperti kita? Atau ya sudah, kita single fighter aja melawan kebobrokan moral itu? Tapi kok rasanya susah juga ya, Bu? Enggak deh, kayaknya kita umat Allah sebenarnya tidak diharapkan untuk menjadi single fighter ya. Jadi nabi-nabi mungkin spesial, tetapi kan kemungkinan mereka juga ada komunitas orang percaya walaupun yang sisa yang sedikit itu ya. Tapi umat Allah tidak pernah diharapkan untuk single fighter karena tidak mungkin. Karena itu ingat gak di dalam pengakuan iman rasuli ada persekutuan orang kudus. Jadi saudara, persekutuan orang kudus itu sangat penting. Kita harus saling menguatkan. Kita single fighter pasti jatuh. Nggak kuat, kita nggak mungkin bisa menjadi single fighter. Baik, terima kasih Bu udah mengingatkan kembali. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti saya mau kasih pengumuman teman-teman. Lalu kita akan tutup doa bersama Bu Ina dan lalu nanti kita foto bersama. Nah, ini pertanyaan terakhirnya, Bu. Bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus? Ini lanjutan yang tadi pertanyaan terkait perjanjian lama, bahwa Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memenuhi hukum Taurat, bukan menghapuskannya. Iya, makanya kan saya mengatakan Taurat, sebagai inti Taurat adalah 10 hukum, dan itu Tuhan Yesus tidak membatalkan ya. Sedangkan ibadah itu lebih ke arah karena eranya berbeda, karena Yesus belum datang, jadi sudah digenapi. Jadi itu pun bukan dibatalkan ya. Jadi misalnya mempersembahkan kambing domba sudah digenapi oleh Kristus, karena itu bayang-bayangnya tidak perlu dilakukan lagi. Jadi memang tidak ada yang dibatalkan, dan intinya sebenarnya adalah 10 hukum ya, dan itu tentu saja ringkasan dari mengasihi Allah dan mengasihi sesama, karena itu jelas itu berlaku bagi kita. Oke, baik Bu. Ini ada pertanyaan baru masuk. Mungkin ini bisa secara singkat juga. Bu, sepertinya cukup sulit ya untuk mengerti orang-orang yang dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Nabi Mika dan Simson. Tuhan memakai orang yang ingin dipakainya dengan kisah yang positif dan negatif juga. Bagaimana Bu Ina melihat dua hal yang bertolak belakang ini? Karena Alkitab mau mengajarkan bahwa pemeliharaan dan kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Jadi kita pokoknya yang penting lihat apa yang benar yang harus kita lakukan. Karena kan kita sebenarnya tidak tahu ya apa yang menjadi rencana Allah bagi kita. Kita cuman harus mengerti prinsip Tuhan dan mengerjakannya sesuai dengan yang benar saja gitu. Oke, baik. Itu ya teman-teman, tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini ada yang mau saya share teman-teman.
Terima kasih banyak Ibu Ina untuk tanya jawabnya dan terima kasih teman-teman untuk semua pertanyaannya. Nah, berikutnya ini ada pengumuman. Sorry, salah pencet. Kita mungkin bisa bertemu teman-teman, bertemu. Jadi ada Natal Perkantas di tanggal 2 Desember, boleh dicatat, diajak teman-teman yang lain untuk hadir di GKI Mangga Besar. Kita mulai ibadah di 16.30 dan teman-teman mau sekedar mengingatkan bagi yang bawa transportasi pribadi, sedang ada fase pembangunan MRT yang kedua di sepanjang Jalan Harmoni sampai Mangga Besar sana. Jadi ancang-ancang untuk tidak terlambat hadir, yang naik kereta mungkin lebih aman gitu. Nah, jadi jangan lupa di tanggal 2 Desember berbicaranya Pak Peter Jacob dengan tema Anchored in Hope. Jadi kita mau sama-sama mensyukuri, kita hadir di Natal Perkantas. Dikabarin juga teman-teman yang lain supaya bisa hadir. Nah, berikutnya kita mau tutup dalam doa, ditutup oleh Ibu Inawati. Setelah itu kita akan foto bersama ya teman-teman, jadi jangan kemana-mana dulu. Oke, mari kita berdoa. Bapak, jika kami boleh belajar dari kitab Mika, dan kiranya walaupun itu adalah sebuah kitab yang sudah terjadi 2.700-an tahun yang lalu, tetapi biarlah kami boleh melihat bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan, cara Engkau bekerja, dan apa yang bisa dilakukan oleh umat itu adalah sesuatu yang juga sangat relevan dengan kehidupan kami. Karena itu kiranya apa yang kami pelajari juga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan terutama berbicara tentang karakter Engkau, bahwa di dalam hukuman Tuhan itu pun sebenarnya tujuannya selalu kepada pengharapan, kepada pengampunan, dan supaya kami bertobat. Tuhan kiranya yang boleh terus memberkati setiap kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.